Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat pada hari ini. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan bagaimana menggunakan Google Earth Engine. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah menyampaikan untuk pertama kali teman-teman menggunakan Google Earth Engine. Saya akan coba review kembali dan kita akan menggunakan Google Earth Engine ini sebagai bahan ujian akhir semester di mata kuliah coding dan big data. Baik, sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa Google Earth Engine ini menggunakan bahasa JavaScript. Kemudian di dalamnya kita bisa mengolah beberapa citra satelit yang berasal atau yang dikeluarkan dari USGS dan yang lainnya gitu ya. Nah, untuk membuat atau mengolah data citra satelit tersebut, tentu saja kita akan menggunakan bahasa JavaScript. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa di dalam konsol Google Earth Engine ini, ya teman-teman nanti silahkan menuju web browser, kemudian ketik code.earthengine.google.com ya. Di dalam Google Earth Engine ini kita bisa menemukan script ya. Script di sini kita bisa kalau kita sudah memiliki atau kita pernah mencoba latihan ya, biasanya kita akan bisa menaruh script kita di dalam template script tools ini ya. Jadi kalau kita sudah pernah mencoba atau menggunakan Google Earth Engine ini, maka dia akan tersimpan di sini. Ya, begitu juga ini adalah script, kemudian docs. Docs di sini adalah bahasa-bahasa pemrograman yang digunakan untuk melakukan proses analisis dari citra satelit yang kita gunakan. Dan ini sudah tersimpan oleh di Google Earth Engine. Ya, sehingga teman-teman hanya tinggal mengeluarkan saja bahasa pemrogramannya ini, kemudian nanti tinggal menyesuaikan dengan lokasi dan keinginan yang akan dilakukan apa namanya yang akan diproses di satelit yang dipilih. Ya, sehingga di sini kalau teman-teman lihat di sini ada algoritma banyak sekali gitu ya, ada image, ada Landsat, ada Sentinel. Ya, nanti untuk lebih jauhnya mungkin teman-teman bisa mencoba bahasa-bahasa yang lain ya. Kemudian di sini ada aset. Ya, aset ini adalah apa namanya kumpulan dari file-file yang kita miliki untuk kita keluarkan ya, kita pernah simpan gitu ya, dan bisa kita buka kembali di Google Earth Engine ini. Dan Google Earth Engine ini hebatnya adalah mereka menyimpan semua aktivitas atau proses yang kita lakukan ya dengan apa namanya menyimpan di cloud ya. Jadi mereka menggunakan server Google untuk menyimpan data yang sudah kita olah dan kita bisa panggil ya suatu saat gitu ya. Kemudian kita bisa lakukan perubahan gitu. Jadi hanya dengan menggunakan bahasa script yang ada. Oke, kemudian selanjutnya adalah di sini merupakan bahasa script yang akan kita gunakan ya. Jadi kalau tadi yang saya pernah apa namanya melakukan pengolahan di sini, maka akan kita lihat di sini bagaimana bahasa-bahasa script yang saya gunakan ketika itu dan saya tampilkan sehingga menghasilkan sebuah proses dari apa namanya mencari tutupan lahan gitu ya. Ya, tapi kita tidak sampai sana karena nanti ini ada di mata kuliah pengendalian jauh. Ya, saya hanya akan menyampaikan bagaimana Google Earth Engine ini bisa melakukan processing ya untuk analisis citra satelit. Oke, kemudian di sini adalah tampilan
Ya, ketika kita melakukan sebuah proses, maka di sini akan terlihat bagaimana proses tersebut dijalankan. Ada inspektor, kemudian konsol, ya biasanya di sini akan memperlihatkan jika ada kesalahan atau error atau berhasil, dan di sini juga bisa menampilkan grafik ya di dalam konsol ini. Sehingga kita bisa melihat hasil kerja kita dari konsol ini. Kemudian juga ada task ya. Task ini adalah bagian kerja, dan ini juga bisa kita lihat hasil dari kerja yang kita lakukan di script. Kemudian yang lainnya adalah di dalam bagian ini ya, teman-teman bisa langsung mencari tempat ataupun dataset ya. Dataset di sini merupakan citra satelit. Contoh misalnya teman-teman ingin mencari Jakarta. Ya, tinggal diklik Jakarta, maka akan kita lihat di sini langsung map yang tampil di layar ini berupa daerah Jakarta. Atau misalnya teman-teman mencari tempat lain, ya Semarang, maka map yang tampil di sini merupakan daerah Semarang. Ya, begitu juga misalnya tempat yang lain ya, Padang. Oke, maka yang tampil di sini juga menunjukkan wilayah Padang. Oke. Nah, selain tempat, teman-teman juga bisa mencari dataset. Ya, dataset itu adalah citra satelit. Kita contohkan saja misalnya citra yang paling umum atau banyak digunakan yaitu Landsat. Oke, ya. Maka di sini teman-teman akan melihat ya Landsat yang terdiri dari berbagai macam koleksi, ya, mulai dari Landsat generasi ke pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, tujuh, dan terakhir ya generasi 8. Ya, tentu saja masing-masing citra ini memiliki karakteristik yang berbeda, ya, mulai dari saluran dan kemampuan untuk melakukan perekaman terhadap permukaan bumi. Oke, kita nanti akan coba bagaimana kita menampilkan citra Landsat ini, ya, kemudian untuk selanjutnya kita simpan data citra tersebut dan kita olah di Google Earth Engine. Demikian untuk materi kali ini. Saya akan lanjutkan di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.